tadi kan dari panjang nih Rizky cerita kan ya. Ternyata kan sebelum S2 ini kan Rizky sempat ke Jerman 1 semester ya. Itu sebenarnya program apa sih Ki? Program atau kegiatan apa, dan kok bisa Rizky mengikuti kegiatan tersebut di tengah-tengah kuliah gitu? Oke. Waktu itu program itu pertukaran pelajar. Jadi ceritanya itu ada kampus di Bandung kerjasama dengan kampus di Jerman. Oh. Nah, gitu. Jadi ada kerjasama kampus di Jerman dapat beasiswa lah nih. Jadi kayak yang untuk yang anak-anak semester berapa ya waktu itu, semester 5 atau semester 6. Ya jadi waktu itu untuk anak-anak yang di semester 6 waktu itu berarti di berangkatnya semester 7. Nah, jadi untuk anak-anak yang di semester 6 dengan prestasi yang bagus, nilai yang bagus, mohon mendaftar. Nah, waktu itu mulailah tuh kan dikumpulin semua yang nilainya sesuai dengan syarat gitu kan. Yeah. Nah, dikumpulin, dikirim berkas-berkasnya, kita buat kayak semacam motivation letter gitu, jadi kayak surat motivasi kenapa sih pengen ke Jerman, kenapa sih itu Anda pantas mendapatkan beasiswa ini, kenapa pokoknya banyak kenapa-kenapanya gitu. Jadi alasan kita pengen ke Jerman itu apa. Nah, itu mulai terus ada proses wawancara dari dosen, terus berkas kita dikirimin, terus nanti diseleksi sama orang Jermannya, dan alhamdulillah dari 4 besar yang lulus proses seleksi itu dipilih 2, dan saya termasuk ke salah 2 ini gitu. Jadi kayak saya salah satu yang terpilih untuk berangkat ke Jerman tahun 2000 berapa waktu itu, 2016. Jadi berangkat itu 2015 Oktober, pulangnya 2016 Februari. Jadi sekitar 5 bulan kurang lebih 5 bulan di Jerman. Nah, waktu itu ceritanya kayak gitu. Jadi pertukaran belajar, ngerasain gimana atmosfer belajar di Jerman. Waktu itu cuma ngerasain aja, jadi ngalamin gimana sih atmosfer belajar di Jerman, tapi nggak kayak harus berjuang dapat nilai bagus gitu, atau harus mempertahankan nilai, karena kalau nilai jelek kan bisa jadi nanti mengganggu beasiswa. Nah, waktu itu nggak kepikiran ke situ. Pokoknya waktu itu mikirnya nikmatin aja waktu di Jerman, karena mungkin ini terakhir kalinya di Jerman, dan tahu-taunya pulang lagi kan kita nggak tahu gitu. Jadi kayak ya udah, ini kayak kali terakhir kita ke Jerman, nikmatin gitu. Jadi nggak terlalu banyak stres dan semacamnya gitu. Waktu pertama kali ke Jerman tuh nggak seperti sekarang yang harus ada target bagus nih nilainya, jadi ya biar nggak malu-maluin Indonesia misalkan gitu contohnya. Jadi itu sih waktu yang semester S1 itu ceritanya pertukaran pelajar, jadi orang Jermannya ke Indonesia, yang Indonesianya ke Jerman gitu. Berarti rasa-rasa pemanasan ya Ki ya, pemanasan sebelum struggle yang sesungguhnya. Ya benar. Biar nggak shock ya, tahu-taunya tetap shock gitu. Iya. Terlalu santai di pertukarannya itu, jadi terlalu menikmati gitu. Iya. Terus tadi kan Rizky bilang nih, ternyata Rizky kuliah tuh sempat juga sambil kerja ya. Di mana di ini ya waktu S1? Ya, waktu di UPI kan. Itu tuh kerja apa sih Ki? Emang bisa gitu ya kuliah sambil kerja, sedangkan tuntutan tugas itu kan banyak. Terus Rizky juga belajar bahasa yang berbeda kan, kalau dipikir-pikir lumayan sulit ya. Belum lagi Rizky ikut organisasi, terus nongkrong sama teman, mungkin kan melepas penat. Itu gimana? Iya. Kerjanya tuh apa gitu? Kalau kerja ini rada unik. Jadi waktu itu semester 1 mulai ditawarin ngajar bahasa Inggris. Semester 1 mulai ditawarin lebih taunya bahasa Inggris daripada bahasa Jerman. Iya. Dari dulunya. Jadi kayak S1 itu gimana caranya biar ya ada pengalaman ngajar gitu. Maksudnya ya dapat pengalaman ngajar private bahasa Inggris. Jadi nge-private itu dari istilahnya kalau dari UPI terus ke tempat kerja yang rumahnya itu jaraknya sekitar 9 kilometeran atau 10 kilometeran gitu. Jadi harus kalau naik angkot itu bisa sampai berjam-jam kalau di Bandung, apalagi kalau lagi macet gitu. Iya. Nah, jadi jarak 10 km atau 9 km kurang lebih ngajar tuh kan mulai. Tapi kayak waktu awal-awal tuh nggak terlalu capek karena kan excited, wah ngajar nih gitu kan. Seneng ya, sambil pengalaman pertama kan. Tahu-taunya rada mengganggu kuliah gitu. Jadi kayak rada mulai capek gitu kan. Pulang-pulang tuh udah nggak ada niatan untuk belajar lagi dan semacamnya, ya sedikit ada rasa di situ kan. Jadi sempat off
di semester 3 off sebentar karena yang diajar juga lagi pengen off belajar private-nya, terus alhamdulillah semester 3 itu juga lagi sibuk-sibuknya di organisasi. Nah di organisasi itu di semester 2 udah mulai ikutan organisasi kan, semester 1 semester 2 itu udah mulai ikutan organisasi, ikut-ikutan kayak dana usaha gitu. Jadi kalau ada acara-acara kan suka ada yang danus-danus gitu ya, nah kita jual-jual gorengan, kita jual-jual donat gitu, kita kadang jual-jual nasi kuning ke kampus-kampus. Nah waktu mulai dari danus itulah jadi kan jiwa dagangnya udah mulai keluar tuh kan, jiwa dagangnya udah mulai keluar, jadi kayak danus-danus itu ya sempat bertahan sih berapa semester atau berapa tahun gitu, hampir 2 tahunan. Jadi kayak kebetulan ibu kos itu dia jual gorengan, terus ya udah jadi bawa-bawa ke kampus sekalian ya, ya. 2.000 atau 3.000 ya waktu itu, dulu lupa. Jadi pokoknya masih murah-murah banget lah si gorengan itu. Jadi ini 3.000 jadi pakai ya itu, jadi apalagi di Bandung kan ya jual di kampus gitu. Jadi lumayan kan, jadi kayak anak-anak S1 gitu kan, wah lumayan duit jajan atau duit pulsa gitu kan. Kan kita belum ada kuota kan zaman-zaman 2000 berapa tuh, belum pakai internet banget ya. 2014 tuh belum ada internet, tuh belum se-booming sekarang gitu kan. Sekarang iya, gitu. Sekarang kan kayak kita butuh internet banget. Dulu tuh kayak ya udahlah, yang penting kita bisa ke warnet terus Facebookan dan sebagainya. Kalau dulu kan ya kita pakai HP yang seadanya gitu kan, SMS-an gitu, paling beli pulsa yang 10 ribuan atau gimana. Jadi wah lumayan nih dapat uang 10 ribu atau 16 ribu per hari gitu kan, disimpan beli pulsa atau misalkan disimpan jajan gitu kan, beli yang macam-macam gitu kan yang kita pengen gitu. Jadi ya sebangga itu dapat duit 16 ribu per hari gitu. Iya. Ya lumayan gitu, kayak kita dapat uang dari pemerintah juga 600 ribu tuh kan nggak cukup banget ya untuk di Bandung gitu, apalagi Bandung kan udah mulai mahal gitu, udah mulai tahap-tahap menuju mahal biaya hidupnya dulu. Jadi ya gitu, jadi sambil kerjanya tuh serabut-serabutan gitu, jadi kayak ada yang ngajar private juga waktu itu dibayarnya berapa ya, 30 ribu per jam 10 menit atau berapa gitu. Jadi kayak ya yang sekarang kita anggap kecil uangnya itu, tapi dulu tuh kayak wah 30 ribu nih gitu kan, lumayan ya nambah uang jajan untuk jajan gitu kan. 30 ribu bisa 3 kali makan, 10 ribu nasi padang yang dulu ya gitulah. Jadi kayak nikmat aja gitu kan. Iya, karena pengalaman juga ya, sebelumnya kita kan masih sama orang tua nih waktu SMA kan, apa-apa minta sama orang tua. Ternyata sekarang sambil kita belajar kita juga bisa ngidupin diri kita sendiri yang ya lumayan lah ya, jajan sekali-sekali gitu kan. Lumayan gitu. Jadi kayak dulu tuh ya nikmatin aja prosesnya, karena kan kita nggak tahu cerita-cerita berikutnya gimana gitu. Nah, alhamdulillah ya dikasih rezeki terus gitu sama Allah. Karena kan kita bersyukur terus kan ya, dari kayak wah 30 ribu nih lumayan buat makan sehari gitu. Jadi ya gitulah. Tapi berarti Rizky S1 SPD ya? SPD. Berarti nanti kalau selesai magister ini SPD MA jadinya. MA-nya apa nih? Master of Arts. Kalau di sini kan bahasa itu termasuk seni ya? Apa ya istilahnya? Seni ya. Kalau di fakultas seni atau fakultas psikologi lagi apa? Filosofi. Oh iya ya. Kalau kayak di UNP tuh Fakultas Bahasa dan Sastra, Seni Bahasa dan Sastra gitu ya. Oh iya oke. Berarti sekarang kalau kemarin struggle-nya di situ ya, di S1 gitu kan. Kalau pas S2 ini sempet gak sih kerja part time juga? Karena kan kabarnya kalau di luar negeri itu kan biasanya ada beberapa kafe yang menyediakan part time untuk mahasiswa gitu kan. Apakah bisa juga seperti itu? Nah, kalau di luar negeri ini kerjanya karena kan udah dapat beasiswa full dari PDP tadi kan. Jadi kita dibolehkan kerja, tapi kerjanya nggak boleh yang di luar kampus. Jadi kita harus kerja yang ngebantu kampus gitu. Jadi kayak entah itu jadi asisten dosen, entah itu jadi asisten penelitian dan semacamnya. Jadi kayak research assistant gitu. Jadi saingannya itu ya sama-sama orang Jerman lagi kan. Jadi kayak kita kayak mungkin kalah di bahasa dan semacamnya atau gimana nggak tahu. Sempat apply jadi kayak yang mau kerja di bagian international office gitu, tapi kayaknya bukan, waktu itu kerjanya di bagian Erasmus gitu, jadi kayak penyedia beasiswa kampus. Nah tapi
waktu itu sempat ngelamar jadi kayak yang staffnya atau pegawainya di situ tapi nggak keterima gitu. Jadi kayak mereka lebih milihnya atau lebih milihnya itu kayak orang Jerman aja mungkin karena kan mungkin takut kendala bahasa dan semacamnya, padahal ya kita ngerti gitu kan, kita punya sertifikat bahasa juga gitu. Jadi kita paham juga, tapi ya namanya di sini kan ya sama kayak di Indonesia mungkin ya, atau nggak tahu deh kalau di Indonesia gimana gitu kan, lebih suka tenaga asing atau tenaga dalam negeri gitu. Jadi ya itu sih kendalanya di situ. Kalau sampai sekarang pun karena masih dalam keadaan beasiswa LPDP, alhamdulillah cukup. Jadi untuk kerja itu enggak sekarang belum butuh ya, nggak butuh ya. Masih cukup lah dengan cukup, yang dikasih sama LPDP ya. Alhamdulillah LPDP-nya cukup gitu uangnya cukup untuk banget. saya biaya hidup di sini dan alhamdulillah bisa nabung juga gitu kan. Jadi nggak terlalu krusial banget untuk harus kerja selama selama kuliah gitu kan. Tapi dulu waktu semester lalu kalau nggak salah itu sempat ikut proyek dosen dan cancel gara-gara pandemi gitu. Jadi kayak waktu itu ngajar di sekolah gitu. Jadi kayak ya jadi kalau untuk proyek dosen kayak gitu kita masih bisa ikut gitu dari LPDP-nya. Tapi kalau kayak kerja jadi entah itu jaga toko, entah itu jadi pelayan restoran, entah itu jadi yang di McD, yang kasir McD dan semacamnya, itu masih dilarang sama LPDP-nya karena takutnya mengganggu perkuliahan dan itu tidak relevan dengan perkuliahan, tujuan gitu, perkuliahan, relevan dengan dunia akademik gitu. Jadi LPDP sangat menentang kalau untuk kerja di luar itu. Nah, walaupun sebenarnya LPDP juga nggak bakal tahu sih dan semacamnya, tapi ya namanya kita patuhi aturan gitu kan. Benar-benar. Kenapa nggak berkah lagi kan? Benar. Bohong-bohong. Karena emang LPDP itu ada aturannya ya Ki ya, nggak boleh kerja part time, nggak boleh ngambil kuliah yang akhir minggu ya, yang Jumat Sabtu Minggu itu nggak boleh kan kalau LPDP. Kalau dalam negeri. Jadi, LPDP itu ya bukan kuliah yang Jumat Sabtu Minggu kan tergolong karyawan ya kalau di karyawan ya benar. Kan ada kuliah Sabtu Minggu itu yang emang dari kampusnya nyediain mata kuliah itu di Sabtu Minggu. Jadi emang kita nggak boleh ada kelas karyawan kalau dari LPDP itu nggak ada. Nah, tapi part time itu ya tadi yang dibilangin harus masih cakupan kampus gitu. Jadi kayak harus jadi research assistant atau asisten dosen, benar. kerja misalkan di perpustakaan itu masih boleh tuh. Jadi kayak masih di lingkungan kampus yang istilahnya kampus lebih tahu porsi si mahasiswa waktu kerjanya berapa gitu. Sedangkan kalau kerja di luar kan takutnya dia kebablasan lebih sibuk kerja daripada sibuk kuliah. Itu takutnya dari LPDP. Jadi kalau kerja di luar itu lebih ditakutkan seperti itu. Walaupun sebenarnya ada teman-teman yang mungkin ya ada yang kekurangan dana dan semacamnya, itu ada yang kerja, tapi ya itu pribadi masing-masing. Iya. Benar. Kalau saya pribadi alhamdulillah cukup memadai apa yang dikasih, terus ya udah. Jadi memutuskan untuk kerja lebih fokus ke kuliah. Tapi pahit-pahitnya kalau nanti telat kuliah dan semacamnya, walaupun nggak diniatin ya kita tahu di Jerman juga susah banget gitu kan. Kita tahu di Jerman susah banget untuk lulusnya juga. Jadi kan kalau kita rencanain dari sekarang, misalkan pahit-pahitnya kita nggak lulus tepat waktu, otomatis kan harus kerja nanti. Gitu. Nah itu masih dibolehkan oleh LPDP kalau kita tidak ada ikatan dana lagi dari LPDP. Karena kan dana LPDP itu kalau sesuai dengan perjanjiannya 2 tahun untuk master. Karena kalau dari 2 tahun ini kita nggak memenuhi waktu yang mereka kasih, ya kita mau kerja di luar juga ya itu masih diperbolehkan asalkan dengan catatan harus lulus gitu. Jadi jangan sampai nggak lulus gitu. Berarti nggak ada penalti dari LPDP kalau kita telat menyelesaikannya tuh Ki? Kalau untuk penalti sendiri sebenarnya itu gimana ya? Kalau kita nggak pulang ke Indonesia intinya gitu. Jadi kalau kita masih nggak tepat waktu itu nggak ada harus dibalikin. Tapi kalau misalkan kita
dapat Menetap. beasiswa nih, terus kita udah lulus, terus kita nggak mau pulang, nggak mau mengabdi ke Indonesia, nah itu mungkin bakal ada penalti dari LPDP-nya. Tapi catatannya kalau kita ingin lanjut, tidak ada komunikasi sama sekali dengan LPDP itu dapat penalti. Tapi kalau misalnya kita bilang saya mau lanjut kuliah S3, nah terus dibolehin sama LPDP itu nggak dapat penalti, tapi tetap harus pulang ujung-ujungnya. Iya, Jadi iya. kayak itu namanya perjanjian dengan instansi. Instansi, kan? benar-benar. Jadi harus jelas. Jadi jangan tiba-tiba kita ngilang, kita nggak ngelapor kalau kita udah lulus, terus tiba-tiba dicek ternyata belum pulang juga si orang ini, terus ternyata masih stay di Jerman dan udah kerja lagi di Jerman gitu kan. Jadi si ilmunya nggak kepake sama Indonesia, jadi kan percuma Iya. aja Indonesia ngebiayain kan. Jadi kayak itu sih. Kalau ini kan Ki, ya tadi kan Rizky S1-nya di UPI ya kan ya. UPI itu kan sekolah keguruan, dulu namanya IKIP ya, Institut Keguruan Indonesia ya. Dulu pernah nggak sih kepikiran bakal setelah kuliah nih bakal jadi guru, kan SPD nih, terus keguruan lagi kampusnya kan? Sebenarnya ya waktu awalnya kan kayak ego anak muda lah ya, mungkin kayak ego kita masih remaja, Iya. baru keluar itu, jadi masih 18 tahun 19 tahun, aduh kayaknya jadi guru tuh ngurusin anak orang gitu kan, tau lah kan waktu di SMA gimana kelakuan anak SMA. Kita berkaca pada diri kita sendiri ya. Bikin sakit kepala gitu ya, kita bukan guru aja kadang pusing gitu kan, ada teman yang ribut di belakang dan semacamnya, dan maksudnya kita tahu itu gitu. Tapi pas kesini-sini tuh kayak, nah pas kapan ya? Oh pas PPL, jadi kan kita kan harus ada PPL tuh kalau yang namanya keguruan gitu kan. Nah pas PPL tuh kayak ada rasa-rasa ternyata bisa jadi guru itu bisa jadi kayak berteman juga dengan murid gitu. Jadi kayak awalnya emang karena kan pas PPL itu pulang dari Jerman kan, jadi kayak yang kaku banget dengan peraturan karena kan masih ke bawah aura Jerman yang segala itu harus diatur gitu. Jadi pas itu sempet ada di satu kelas ngatur gitu, nah nggak mau, jadi belajar juga tuh dari ternyata anak Indonesia itu susah diatur tuh karena emang mereka nggak ya pengen bebas gitu, pengen bebas dalam artian tapi masih harus dikontrol gitu. Jadi gimana caranya kita belajar menyesuaikan mengatur diri si siswa tapi tidak terasa diatur si siswanya, itu dalam artian kayak kita ngasih kebebasan mereka untuk ngomong, tapi ada kita batasan, harus kasih pengertian juga gitu ke mereka. Nah itu jadi kayak belajar, menarik juga ya jadi guru gitu. Jadi kan kayak ada apa sih istilahnya kompetensi yang kita pelajari gitu, benar. Jadi guru gitu. Jadi kayak belajar sambil ngajar gitu ya. Menarik gitu kan, kita sambil belajar juga. Ntar bisa kita aplikasikan entah ke anak, entah ke orang terdekat gitu kan. Jadi ada hal-hal yang mungkin waktu dulu yang egonya masih muda itu nggak pengen tuh, jadi kayaknya asik juga jadi guru gitu ya. Jadi kayak pengen jadi guru juga atau jadi dosen lah minimal, maksimalnya gitu, jadi dosen. Karena kan kalau dosen kan kita menghadapi mahasiswa gitu kan, nah, mungkin lebih bisa deket lagi karena kan kita ya dalam artian kita tahu kita punya adik gitu kan yang mungkin seusia mahasiswa dan semacamnya gitu, jadi kita lebih paham gitu. Itu sih lebih ke situ. Berarti memang iya ya, kita sama-sama PL ya waktu itu ya, kalau kampus pendidikan ada PL-nya kan ya. Berarti Rizky udah coba juga nih jadi guru, ternyata memang passionnya tetap memilih lanjut ke S2. Nah kalau karena pertamanya awalnya emang gak kayak prakteknya udah kayaknya pengen lebih ke kedutaan gitu kan, kayak karena dulu tuh bukannya underestimate guru yang gimana, tapi karena kita mikir tuh jadi guru tuh beban gitu. Dalam waktu dulu tuh mikirnya kan kayak beban gitu, aduh anak orang nggak jadi urusin gitu kan, kayak